lain. Besoknya Ain pergi ke salah satu dungeon tersembunyi dari info yang dikasih sama Jasper. Dan dungeon ini kayak ada ilusinya gitu coy. Kalau disentuh mereka pindah ke hutan belantara. Gak lama kemudian mereka ngedengar suara coy. Dan ternyata ini tuh suaranya Pina, adiknya Yuri yang suka usil. Cie bawa pacar. Ah, bukan pacar tahu, suami. Gak jelas su. Tapi karena Pina ini bocahnya usil, anak ini gak mau datang nemuin Yuri. Dia pengennya mereka datang ke tempat Pina sendiri. Soalnya Pina mau ngasih lihat mainan monster dan juga jebakan di dungeon buatannya ini. Kena jebakan lu bentar lagi. Wait. Ya, kenapa nggak ada yang kena? Lah kok ngamuk? Oke, coba nih lewatin monster kelas S. Sah, loh, what? Curang. Walaupun dungeon ini kelihatan mengerikan, tapi sebenarnya ini nggak mematikan coy. Misal nih, kalau Ain mau mati, dia nggak bakal mati, tapi keteleport balik ke luar dungeon. Cuma ya begitulah, mau dikasih ratusan jebakan dan monster mah, demi Yuri semua bakal dihadapi sama Ain. Apa-apaan ini cok? Sile. Kita pindah ke Zoid yang sekarang dibenci petualang dan difitnah sama Jolin karena dipaksa Zoid buat numbalin Ain. Ya walaupun bener sih, tapi kan ya gitulah guys, Jolin kan juga jahat aslinya. Karena emosi dan mau balikin nama baiknya, Zoid mikir dia harus jadi lebih kuat dan bikin prestasi nih. Akhirnya masuklah dia ke dungeon tersembunyi buat ngalahin monster dan sama-sama masuk ke hutan belantara kayak Ain. Cuma nih orang kan goblok ya. Di sini dia cuma kena jebakan, ketiban besi, dibrakot monster, kena jebakan lagi. Walaupun diteleport balik ke dungeon, ini orang masih maksa baik. Sampai akhirnya dia cuma jadi bulan-bulanan sama monster. Pina sempet ngomong sih, udahlah nyerah aja deh. Cuma Zoid so iye dan maksa. Terus waktu nih orang hampir bener-bener dimangsa sama monster, kaget dong nih orang setelah tahu yang nyelamatin adalah Ain. Tapi ya setelah diselamatin masih bacot aja si kambing. Kok bisa orang rendahan kayak Ain ngebunuh monster tadi? Abis itu Ain nyembuhin Zoid, terus dibikin pingsan dan nyuruh Pina buat ngeluarin Zoid dari tempat ini. Singkat cerita, Ain sekarang nyampe di ruangan bos dan bosnya rada nggak ngotak ini cok. Cuma kura-kura sih, tapi gede bet anjrit. Selain ukurannya jumbo, monster ini juga kuat banget. Bahkan semua serangan Ain kagak ada yang mempan ke monster ini. Dan akhirnya Ain sadar jangan-jangan monster ini juga ilusi nih. Dan bener aja setelah ngeluarin mantra counternya, kura-kura raksasa ini berubah jadi bulus mini bejir. Cuma dari telepati Ursula kayak segan gitu sama bulus ini. Ain juga jadi nggak tega kan bunuhnya. Terus bilang deh dia ke Pina, udahlah bos terakhir dah kalah nih, ketemu aja ngapa? Emang boleh bulus seimut ini dibunuh? Nih kamu nggak kasihan? Ah, iya masuk dah lu ah. Akhirnya ketemu deh Yuri sama Pina dan kakak adik ini jelas heboh sekaligus terharu lah karena udah lama nggak ketemu. Terus tahu-tahu Pina di sini mutusin buat ikut Ain sama kayak kakaknya karena bosen dia di sini terus. Belum selesai kaget karena bocil ini mau ikut, Ain makin terkejut lagi karena bulus ini tiba-tiba berubah coy. Siang dan maaf tadi nggak sopan. Dan bahkan Ursuntul manggil Dian dan kenalin mbak ini namanya Kurohime. Dia yang jadi penjaganya Pina, sama kayak Yuri dan Ursula gitu. Mungkin di antara penjaga, Kurohime ini tingkatnya lebih tinggi, makanya Ursula jadi respect gitu. Terus Kurohime tahu-tahu ngasih batu mahardika karena ternyata Kurohime juga pengen ikutan nih berpetualang sama Ain dan kawan-kawan. Ya udah deh, jadi tugas Ursula nih buat ngekstrak. Dan sekarang haremnya Ain nambah 1. 2 deng. Balik ke kerajaan, sekarang Ain sama Jasper ke guild petualang buat setor monster yang dikalahin sama Ain selama di perjalanan. Para petualang termasuk mbak-mbak resepsionis sih awalnya ngeremehin gitu. Masa iya orang rendahan kayak Ain mau setoran monster? Tapi setelah dikasih lihat sama monster buruannya dan juga ketua guild yang bernama Migan dateng, orang-orang di sini langsung sungkem dan respect sama Ain. Migan juga sadar nih sama mata roh punya Ain. Dia juga minta maaf karena anak buahnya tadi sampai
sempet ngeremehin dan gak sopan sama Ain. Orang-orang juga makin kaget setelah Jasper bilang kalau Ain juga berhasil naklukin dungeon tersembunyi. What? Bang, tanda tangan bang, kelas king, tutor bang, tutor. Ah, berisik, gua introvert. Karena dasnya mumet, Ain di sini mau mandi dulu biar seger kali ya. Anget. Nempel sini juga anget mas. Boleh juga. Weh. Oh, ada yang bangun. Gara-gara apa tuh? Enggak, mana ada? Enggak kuat. Nah kan, woi bocah tengik, lihat apa lu barusan? Mau gua setrum mata lu? Mau, hah? Mama jangan galak-galak, lihat dikit doang juga. Lihat dikit. Wuh, bener-bener lu ya. Aku suka keributan. Yeay. Udah, woi, ribut semua lu pada. Setelah diamuk sama Ursula, Ain di sini ngobrol sama Kurohime. Mereka ngobrol soal saudara Yuri yang lain. Ain ngiranya kalau saudara Yuri tuh tinggal 7, karena yang satu kan ceritanya tumbang tuh setelah nyegel iblis. Cuma kata Kurohime, enggak kok, masih ada 8, karena kemungkinan inti roh kakak pertama mereka yang bernama Ekidna tuh enggak bener-bener hilang. Cuma masalahnya ya sampai sekarang masih belum ketemu aja. Besoknya Ain ketemu sama Jasper dan Migan yang lagi ngobrol soal naga iblis yaitu Behemoth. Dan akhir-akhir ini banyak pedagang yang diserang sama naga ini. Nah, mereka berdua itu mau ngasih misi ini buat Ain, karena setelah ngelihat kemampuannya, cuma Ain nih yang bisa ngelarin misi kelas SS ini. Tanpa basa-basi, Ain juga langsung nerima misinya biar nggak ada korban jiwa lagi. Setelah sampai di lokasi persembunyian Behemoth yang ada di padang pasir, nggak lama kemudian keluar nih si naga iblis. Katanya sih dari dulu nggak ada makhluk yang bisa ngalahin Behemoth, dan naga ini jadi bosen. Kalah itu kayak gimana sih? Lah ya ini, lu ketemu Ain itu udah kalah namanya cok. Pertarungannya bahkan nggak sengit-sengit amat. Walaupun Behemoth sempet nyaplok Ain, tapi lah, kok pecah pala gua? Nah, akhirnya ngerasain kalah juga nih naga. Tapi dia nggak expect kekalahan yang bakal dia alami tuh semengerikan ini. Setelah monster dikalahin, kayak biasa Ain nyolong skill yang dimiliki sama Behemoth. Abis itu Ain balik ke kerajaan dan ketemu sama Claudia. Nggak cuma itu, bapaknya Claudia alias sang raja juga datang buat ketemu sama Ain. Siang King, santai aja ah calon mantuku. Gimana? Di sini raja pengen ketemu langsung karena kerajaan udah dibantu banyak banget sama Ain, mulai dari ngalahin Behemoth sampai nyelamatin nyawa anaknya yang waktu itu diserang monster. Setelah ketemu sama Ain, raja ngerasa kalau Ain ini orangnya bener-bener sama kayak yang diceritain Claudia. Emang lu cerita apa? Ain itu cakep, baik hati, dermawan, mirip kayak Etnime. Etnime siapa bejir? Sebelum pergi ngelanjutin tugasnya sebagai raja, bapaknya Claudia ngasih kalung gitu buat Ain, dimana ini jadi tanda kalau Ain itu termasuk bangsawan raja. Jadi dia punya akses yang sama kayak orang kerajaan lainnya. Pindah ke tempat lain, kita lagi-lagi diliatin sama Zoid yang dendam sama Ain. Belum lagi dia nggak terima, masa orang kayak gitu sekarang dipuja-puja. Nah, di saat seperti ini waktunya iblis beraksi. Tiba-tiba muncul roh iblis yang bernama Ekidna mau ngebantu Zoid buat balas dendam. Loh, Ekidna bukannya kakak pertamanya Yuri ya? Pindah bentar ke Yuri dan Pina. Di sini Yuri khawatir sama keadaan Ain karena hari ini dia belum bangun gara-gara kemarin kecapean ngurusin misi. Terus Pina di sini ngide, pergi ke pasar raja yuk beli bahan masak. Siapa tahu kalau dimasakin Ain bisa seger lagi. Sekarang ke Ain yang lagi mimpi buruk, dimana dia ini sebenarnya cuma orang hoki yang ketemu sama roh pohon dunia. Coba aja kalau nggak ketemu, Ain mah tetap aja sampah. Paling ujung-ujungnya dimakan sama monster. Setelah bangun di tempat ini ternyata ada Ursula. Ain dikasih tahu kalau kemarin setelah ketemu raja, anak ini tepar karena kecapean. Terus Ain cerita juga soal mimpinya, dimana kalau Ain nggak ketemu Yuri dan Ursula, dia mah tetap aja manusia nggak berguna. Pindah ke Zoid yang dikasih tahu sama Ekidna kalau Ain itu dapat kekuatan dari mata roh. Nah, Ekidna nawarin hal yang sama nih, dan Zoid jelas langsung terima dong. Masa iya dikasih kekuatan besar buat balas dendam nggak mau? Akhirnya dikasihlah mata ini, dan Zoid sekarang berubah jadi monster. Nah, waktu OTW buat balas dendam, dia ngeliat nih Jolin sama cowok barunya, langsung disikat lah
lah orang dia juga difitnah sama Jolin. Ceprot. Nah, dari suaranya Jolin tahu kalau monster ini tuh Zoid. Langsung ketar-ketir dong dia. Aku bisa jelasin. Ini bukan pacar kok. Yang pacaran kan kita. Iya kan? Bacot. Gak jauh dari sini Yuri dan Pina sadar sama keributan yang dibikin sama Zoid. Yuri jelas langsung OTW buat nyelamatin orang-orang dong. Dan sayangnya Yuri langsung diincar sama Zoid karena disuruh sama Ekidna buat ngebasmi para rohnya Ain dulu. Walaupun sempat bisa kabur, tapi Zoid tetap berhasil nangkep Yuri karena dia punya skill anti roh. Untungnya Ain datang tepat waktu buat nyelamatin haremnya ini. Dan sama kayak Jolin tadi, dari suaranya Ain tahu kalau monster ini adalah Zoid. Nah, di sini Zoid tuh bilang kalau Ain cuma bocah sampah yang dapat kekuatan dari roh. Bodohnya lagi, udah